Beri sinyal bertahan, Shin Tae-yong ungkap tak ada rencana tinggalkan Indonesia. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia sebagai lumbung poin kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah kata Saine Patinama setelah bawa Viking FK menang dan bertengger di posisi 2 klasmen liga teratas Norwegia. Elkan Bagot bocorkan nasihat pelatihnya saat Ipswich Town kalahkan RB Leipzig. Bahwa 30 pemain timnas U17 Indonesia punya misi khusus di laga lawan Barcelona dan Kashima Antlers. Beri sinyal bertahan, Shin Tae-yong ungkap tak ada rencana tinggalkan Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan sinyal kepada PSSI bahwa dia belum ada rencana untuk meninggalkan tanah air. Seperti diketahui, PSSI di kepengurusan baru pimpinan Erick Thohir belum membeberkan apapun terkait kontrak Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong seharusnya berakhir pada Desember 2023. Akan tetapi, Shin Tae-yong masih diagendakan menukangi timnas Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Karenanya, PSSI dikabarkan memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Harapan Shin Tae-yong bisa fokus menangani timnas Indonesia secara maksimal ke depan. Situasi ini membuat Shin Tae-yong mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik dari kelompok usia maupun senior. Pelatih berusia 53 tahun ini mengaku meski sampai saat ini tak mengetahui nasibnya ke depan, dia tetap bertekad bakal mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik. Shin Tae-yong pun buka suara soal dirinya belum ada rencana kembali ke negeri ginseng dalam waktu dekat. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengungkapkan bahwa nanti setelah ada pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pastinya situasi akan lebih jelas. Untuk itu, alih-alih pusing memikirkan kapan akan meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong justru lebih memilih fokus pada timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda direncanakan bakal menghadapi laga padat dari Piala AFF U23 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, hingga agenda ke depan yakni Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal tampil pada ajang FIFA Matchday dan tentunya ada agenda lainnya. Timnas U17 Indonesia pakai game singkat untuk seleksi pemain. Indra Syafri berikan penjelasannya. Indra Syafri buka suara terkait sistem seleksi Timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia masih menjalani seleksi di beberapa kota. Hari Minggu ini, seleksi dilaksanakan di Makassar dan dihadiri oleh 200 peserta. Seleksi tersebut menggunakan sistem mini game dengan waktu 2 kali 20 menit. Sekarang, metode seleksi memang kita hanya 2 kali 20 menit. Kita lihat visualnya, tekniknya gimana, sentuhan pertamanya bagaimana, dan kualitas passingnya, kata Indra Syafri. Dari aspek dasar, calon pemain timnas U17 Indonesia akan dilihat dengan detail. Menurut Indra, hal tersebut jadi pertimbangan dalam pemilihan pemain. Selain itu, dia menjelaskan bahwa ada 5 pemain dari Makassar yang dibawa ke TC Jakarta. Nantinya, skuad final akan tampil di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Mantan pelatih Bali United ini menambahkan bahwa nantinya keputusan akhir ada di pelatih Bima Sakti. Mereka hanya bertugas untuk mengumpulkan pemain potensial yang bisa masuk timnas U17 Indonesia. Apalagi proses seleksi kali ini akan berjalan ketat karena ada sistem promosi dan degradasi. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia sebagai lumbung poin kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam Soha.vn percaya diri timnas Vietnam mampu bersaing di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut tak terlepas dari hasil drawing group. Sebagai informasi, timnas Vietnam nantinya bakal bersaing dengan Irak dan Filipina.
Sedangkan satu lawan lainnya yakni pemenang antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam hal ini, Soha mengasumsikan bahwa timnas Indonesia yang bakal lolos. Meski begitu, timnas Vietnam disebut tetap menjadi sebagai unggulan. Bahkan, Soha menilai bila dua wakil Asia Tenggara yaitu Filipina dan Indonesia dapat menjadi lumbung poin bagi timnas Vietnam. Semua tak terlepas dari rekor pertemuan timnas Vietnam dengan negara-negara tersebut. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam Philippe Troisier menilai bahwa persaingan di grup F bakal berlangsung sengit dan tidak mudah. Dalam sepak bola tidak ada pertandingan yang mudah. Saya pikir di grup ini setiap tim memiliki ambisi untuk terus maju sehingga akan sulit bagi timnas Vietnam. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan wajah baru. Kami memiliki waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri, menghadapi kualifikasi dan juga memiliki ambisi besar, kata Philippe Troisier. Inilah kata Saine Patinama setelah bawa Viking FK menang dan bertengger di posisi 2 klasmen Liga teratas Norwegia. Pemain timnas Indonesia Saine Patinama membawa timnya Viking FK menang atas SK Vren di Liga teratas Norwegia 2023. Viking FK bertandang ke markas SK Vren pada pekan ke-16 Elite Station di Vren Stadium Minggu 30 Juli 2023. Saine Patinama dipasangkan oleh pelatih Morten Jensen sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Selepas pertandingan, Saine Patinama mengungkapkan perasaannya. Kemenangan besar dan dukungan yang luar biasa dari para penggemar membuat kita semakin semangat, kata Saine Patinama. Saine Patinama sejauh ini sudah mencatatkan 15 laga di Eliteserien 2023 atau Liga Norwegia. Ia mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Bahkan, ia menjadi bagian dalam 7 kemenangan beruntun Viking FK mulai dari pekan ke-10 hingga pekan ke-16. Inilah kata Elkan Bagot usai matikan striker andalan timnas Denmark di laga pramusim. Bek timnas Indonesia sekaligus Ipswich Town, Elkan Bagot, sebut satu nama pemain RB Leipzig yang paling sulit untuk dijaga. Elkan Bagot pun ikut membawa Ipswich Town meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas RB Leipzig. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Tivoli Austria ini, Bagot dan kawan-kawan memang dijadwalkan melawan klub asal Bundesliga. Pemain belakang timnas Indonesia tersebut sukses mematikan sejumlah pemain bintang di lini serang klub elit RB Leipzig tersebut. Sejumlah nama yang dimaksud adalah Yusuf Poulsen, Benjamin Sissoko, Amado Haidara, dan Emil Forsberg. Elkan Bagot pun menyebut satu nama pemain RB Leipzig yang cukup merepotkan saat dipercaya mengawal pemain belakang. Pemain yang dimaksud adalah Yusuf Poulsen. Ya, melawan Yusuf Poulsen yang sudah lama di sana atau di RB Leipzig, dan kamu tahu bahwa sentuhan bolanya sangat berkelas. Kamu akan bertarung untuk bola tersebut dan dia bisa menempatkannya dengan baik. Jadi, ini soal bagaimana tetap menempel ketat, tentu saja bahwa dia bisa lepas dari penjagaan saya, kata Elkan Bagot. Pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut mengaku mendapatkan pengalaman banyak dari pertandingan lawan penyerang timnas Denmark tersebut. Tapi jelas akhirnya bisa menghadapi pemain seperti itu. Elkan Bagot pun mengaku senang bisa melawan pemain seperti Yusuf Poulsen. Karena ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga dan pelajaran bagi dirinya. Elkan Bagot bocorkan nasihat pelatihnya saat Ipswich Town kalahkan RB Leipzig. Pemain belakang timnas Indonesia Elkan Bagot membuat pengakuan usai bantu Ipswich Town menang atas RB Leipzig. Elkan Bagot kembali tampil sensasional pada laga pramusim. Pasalnya, bek timnas Indonesia kembali dipercaya oleh pelatih Kieran McKenna untuk mengisi lini belakang Ipswich Town.
Bek kelahiran kota Bangkok tersebut kembali tampil saat Ipswich Town menantang dua klub elit Bundesliga pada turnamen pramusim Innsbruck Cup. Pada laga perdana, Elkan Bagot dipercaya sebagai starter saat jumpa Werder Bremen. Pada laga tersebut, Elkan Bagot sukses membantu Ipswich Town membantu timnya bermain imbang 1-1. Pada laga berikutnya, Ipswich Town berhasil tampil mengejutkan saat ditantang klub elit Bundesliga RB Leipzig. RB Leipzig adalah salah satu klub yang diperhitungkan di Bundesliga Jerman karena diperkuat oleh beberapa bintang besar sepak bola. Klub milik perusahaan Red Bull tersebut diperkuat pemain-pemain kelas dunia seperti Yusuf Poulsen, Emil Forsberg, Benjamin Sissoko, Mohamed Simakan, hingga Amado Haidara. Selain itu, RB Leipzig juga jadi juara di FB Vokal pada musim lalu. Secara mengejutkan, Ipswich Town sukses mengalahkan RB Leipzig dengan skor 1-0. Usai pertandingan, Elkan Bagot bocorkan strategi dari Kieran McKenna saat kalahkan RB Leipzig. Menurut bek kelahiran Bangkok tersebut, Ipswich Town diminta tampil lebih baik dari babak pertama. Ipswich Town juga diminta untuk tampil lebih kompak untuk menghadapi agresivitas para pemain RB Leipzig. Selain itu, ia mengaku bahwa para pemain Ipswich Town bisa menyatu dengan pertandingan lebih cepat. Hal ini membantu tim untuk bisa beradaptasi dengan serangan-serangan RB Leipzig. Bahwa 30 pemain Timnas U17 Indonesia punya misi khusus di laga lawan Barcelona dan Kashima Antlers. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti membawa 30 pemain untuk melakukan 2 laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers FC. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Pada pertandingan pertama, Timnas U17 Indonesia akan melawan Barcelona Juvenil A pada 2 Agustus 2023. Selanjutnya, skuad Garuda Asia itu akan menghadapi Kashima Antlers pada 5 Agustus 2023. Timnas U17 Indonesia juga sudah tiba di Bali sejak Minggu 30 Juli 2023. Bima Sakti bersyukur Timnas U17 Indonesia bisa melakukan 2 pertandingan uji coba level internasional. Barcelona Juvenil A membawa 35 pemain ke Bali dengan mayoritas skuad berusia umur 18 dan U20. Hal yang sama juga dirasakan oleh Kashima Antlers. Kedua klub itu ada di Bali karena mau ikut turnamen bertajuk International Youth Championship 2023. Selain Barcelona Juvenil A dan Kashima, turnamen itu juga diikuti oleh Bayangkara FC U20 dan Real Madrid U20. Tentu turnamen ini sangat baik dan positif untuk kami. Setelah menjalani seleksi pemusatan latihan di Jakarta, kami membawa 30 pemain ke Bali, ucap Bima Sakti. Ada sebuah harapan yang diinginkan Bima Sakti dalam 2 pertandingan itu. Kami berharap permainan dan mental para pemain semakin meningkat karena akan menghadapi lawan-lawan dari FC Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers yang secara kualitas permainan mereka sangat baik, ucap Bima Sakti.